Nah, kemudian juga yang kita mau unlock value. Karena kalau aset tersebut ada di Telkom, aset tersebut di value oleh investor sama dengan mobile business. Kalau kita pisahkan ini dari parent, dari Telkom Group ke TIF, mereka bisa lebih fokus di dalam bisnisnya. Even misalnya di dalam negeri aja, niru operator yang lebih kecil, buat saya nggak masalah. Iya nggak? Yang penting cuan ya, Bu? Yang penting cuan. Yang penting saya nggak harus sombong, nggak perlu sombong gitu ya. Yang penting cuan. Bu, tadi kembali ke soal TIF gitu. Iya. Itu kan nilai transaksinya besar, Bu ya? Apanya? Nilai transaksinya besar kalau kita hitung gitu. Sebetulnya nilai tambah apa Bu yang diharapkan oleh Telkom selaku holding? Ya, jadi nilai tambah tadi yang sudah saya katakan bahwa kita mau punya second subsidiary yang bisa sebesar Telkomsel gitu. Ya mungkin nggak bisa sebesar Telkomsel, ya paling nggak mendekati gitu ya. Kalau sekarang kan jauh banget ya, antara Telkomsel dan itu jauh banget gitu. Jadi yang paling nggak mendekati itu ya. Nah, kemudian juga yang kita mau unlock value. Karena kalau aset tersebut ada di Telkom, aset tersebut di value oleh investor sama dengan mobile business. Which is dari segi multiple EBITDA paling cuma 5 atau 6 kali. Nah, kalau aset itu dipisahkan di dalam FiberCo itu EBITDA multiple-nya bisa antara 9 sampai 12 kali. Jadi jauh lebih besar. Jadi akan di value lebih tinggi gitu ya. Satu dari sisi itu. Kemudian yang kedua, kalau kita pisahkan ini dari parent, dari Telkom Group ke TIF, mereka bisa lebih fokus di dalam bisnisnya. Bisa fokus dalam menjalankan operationnya, dalam menjalankan bisnisnya. Kemudian yang ketiga, mereka juga bisa serve market di luar. Kalau sekarang kan kita punya FiberCo di dalam yang kebanyakan cuma serve Telkomsel. Nah, kalau ini kan jadi bisa dibuka aksesnya ke pemain lain, bisa ke operator lain, bisa ke hyperscalers, bisa ke enterprises, bisa ke pemerintah. Jadi sebetulnya nanti itu manfaatnya bukan cuma Telkom Group, tapi to the whole ecosystem. Kalau sekarang kan mungkin masih agak susah buat orang untuk itu punya Telkom ya. Itu punya Telkom, Telkomnya juga nggak terlalu, maksudnya memang kita juga sudah mulai membuka tapi mungkin belum optimal ya. Jadi sekarang ini bisa lebih lincah, betul, untuk memenuhi kebutuhan di luar Telkom Group seperti itu. Nah, kemudian juga yang kita mau unlock value. Karena kalau aset tersebut ada di Telkom, aset tersebut di value oleh investor sama dengan mobile business. Kalau kita pisahkan ini dari parent, dari Telkom Group ke TIF, mereka bisa lebih fokus di dalam bisnisnya. Even misalnya di dalam negeri aja, niru operator yang lebih kecil, buat saya nggak masalah. Iya nggak? Yang penting cuan ya, Bu? Yang penting cuan. Yang penting saya nggak harus sombong, nggak perlu sombong gitu ya. Yang penting cuan. Bu, tadi kembali ke soal TIF gitu. Itu kan nilai transaksinya besar, Bu ya? Apanya? Nilai transaksinya besar kalau kita hitung gitu. Sebetulnya nilai tambah apa Bu yang diharapkan oleh Telkom selaku holding? Jadi nilai tambah tadi yang sudah saya katakan bahwa kita mau punya second subsidiary yang bisa sebesar Telkomsel gitu. Ya mungkin nggak bisa sebesar Telkomsel, ya paling nggak mendekati gitu ya. Kalau sekarang kan jauh banget ya, antara Telkomsel dan itu jauh banget gitu. Jadi yang paling nggak mendekati itu ya. Nah, kemudian juga yang kita mau unlock value. Karena kalau aset tersebut ada di Telkom, aset tersebut di value oleh investor sama dengan mobile business. Which is dari segi multiple EBITDA paling cuma 5 atau 6 kali. Nah, kalau aset itu dipisahkan di dalam FiberCo itu EBITDA multiple-nya bisa antara 9 sampai 12 kali. Jadi jauh lebih besar. Jadi akan di value lebih tinggi gitu ya. Satu dari sisi itu. Kemudian yang kedua, kalau kita pisahkan ini dari parent, dari Telkom Group ke TIF,
mereka bisa lebih fokus di dalam bisnisnya ya. bisnisnya, bisa fokus dalam menjalankan operationnya, dalam menjalankan bisnisnya. Kemudian yang ketiga, mereka juga bisa serve market di luar. Kalau sekarang kan kita punya FiberCo di dalam yang kebanyakan cuma serve Telkomsel. Nah kalau ini kan jadi bisa dibuka aksesnya ke pemain lain, bisa ke operator lain, bisa ke hyperscalers, bisa ke enterprises, bisa ke pemerintah. Jadi sebetulnya nanti itu manfaatnya bukan cuma Telkom Group, tapi to the whole ecosystem. Kalau sekarang kan mungkin masih agak susah buat orang untuk Oh itu punya Telkom ya. Nah, itu punya Telkom, Telkomnya iya. juga aduh nggak terlalu, maksudnya memang kita juga sudah mulai membuka tapi mungkin belum optimal ya. Jadi sekarang ini bisa lebih lincah ya. lincah, Lebih lincah betul untuk memenuhi kebutuhan di luar Telkom Group seperti itu. Nah, kemudian juga yang kita mau unlock value. Karena kalau aset tersebut ada di Telkom, aset tersebut di value oleh investor sama dengan mobile business. Kalau kita pisahkan ini dari parent dari Telkom Group ke TIF, mereka bisa lebih fokus di dalam bisnisnya. Even misalnya di dalam negeri aja, niru operator yang lebih kecil, buat saya nggak masalah. Iya nggak? Yang penting cuan ya Bu? Yang penting cuan. Yang penting saya nggak harus sombong, nggak perlu sombong gitu ya. Yang penting cuan. Bu, tadi kembali ke soal TIF gitu. Itu kan nilai transaksinya besar Bu ya? Apanya? Nilai transaksinya besar kalau kita hitung ini. Sebetulnya nilai tambah apa Bu yang diharapkan oleh Telkom selaku holding? Jadi nilai tambah tadi yang sudah saya katakan bahwa kita mau punya second subsidiary yang bisa sebesar Telkomsel gitu. Ya mungkin nggak bisa sebesar Telkomsel, ya paling nggak mendekati gitu ya. Kalau sekarang kan jauh banget ya, antara Telkomsel dan itu jauh banget gitu. Jadi yang paling nggak mendekati itu ya. Nah kemudian juga yang kita mau unlock value. Karena kalau aset tersebut ada di Telkom, aset tersebut di value oleh investor sama dengan mobile business. Which is dari segi multiple EBITDA paling cuma 5 atau 6 kali. Nah, kalau aset itu dipisahkan di dalam FiberCo itu EBITDA multiple-nya bisa antara 9 sampai 12 kali. Jadi jauh lebih besar. Jadi akan di value lebih tinggi gitu ya. Satu dari sisi itu. Kemudian yang kedua, kalau kita pisahkan ini dari parent dari Telkom Group ke TIF, mereka bisa lebih fokus di dalam bisnisnya, bisa fokus dalam menjalankan operationnya, dalam menjalankan bisnisnya. Kemudian yang ketiga, mereka juga bisa serve market di luar. Kalau sekarang kan kita punya FiberCo di dalam yang kebanyakan cuma serve Telkomsel. Nah kalau ini kan jadi bisa dibuka aksesnya ke pemain lain, bisa ke operator lain, bisa ke hyperscalers, bisa ke enterprises, bisa ke pemerintah. Jadi sebetulnya nanti itu manfaatnya bukan cuma Telkom Group, tapi to the whole ecosystem. Kalau sekarang kan mungkin masih agak susah buat orang untuk oh itu punya Telkom ya. Nah, itu punya Telkom, Telkomnya juga aduh nggak terlalu, maksudnya memang kita juga sudah mulai membuka tapi mungkin belum optimal ya. Jadi sekarang ini bisa lebih lincah ya. Lincah, betul untuk memenuhi kebutuhan di luar Telkom Group seperti itu.